Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tasbi, NIM 20156122024. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi untuk memenuhi salah satu tugas final dari mata kuliah Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang kekerasan seksual, khususnya atau spesifiknya yang terjadi di lingkungan universitas atau perguruan tinggi. Undang-Undang Kekerasan Seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tindak pidana kekerasan seksual adalah tindak pidana atau tindak kekerasan yang berbau seksual yang dilakukan kepada orang lain. Adapun jenis-jenis tindak kekerasan seksual atau TPKS itu terbagi jadi dua. Ada verbal atau non-fisik dengan fisik. Mana sih yang dimaksud dengan verbal atau non-fisik? Sering kita lakukan tanpa kita sadari itu adalah sebuah TPKS. Contoh, catcalling. Ada perempuan yang jalan atau langgar di depan kita, terus kita bersiul. Itu juga termasuk kekerasan seksual dalam bentuk verbal atau non-fisik. Mana lagi yang dimaksud kekerasan seksual dalam bentuk verbal? Yaitu ada mengirimkan foto kepada orang lain yang berbau pornografi atau seksualisme. Itu juga termasuk pelecehan seksual dalam bentuk verbal. Adapun kekerasan seksual dalam bentuk fisik itu banyak terjadi, seperti pemerkosaan, memeluk orang lain tanpa izin. Bahkan kekerasan seksual bisa terjadi kepada PSK, PSK, pekerja seksual. Jadi meskipun dia pekerjaannya adalah PSK, dia juga rentan mengalami kekerasan seksual apabila dia dengan kliennya melakukan perjanjian tidak digauli atau disetubuhi selain dari alat kelamin. Toh ternyata kliennya menyetubuhinya di luar dari kesepakatannya. Maka itu juga termasuk kekerasan seksual dalam bentuk fisik, sekalipun itu terjadi kepada PSK. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual, khususnya di daerah kampus, itu adalah adanya relasi kuasa yang tidak seimbang, seperti antara junior dengan senior, mahasiswa dengan dosennya. Itu adalah relasi kuasa yang menyebabkan kerap terjadinya TPKS di lingkungan kampus. Yang dimaksud dengan TPKS, tindak kekerasan seksual yang ada di daerah kampus, seluruh kekerasan seksual yang terjadi di daerah kampus. Jadi korbannya tidak mesti mahasiswa, bisa saja cleaning service, dosen, atau semua warga kampus yang mengalami kekerasan seksual. Itu adalah kekerasan seksual yang terjadi di universitas atau perguruan tinggi. Untuk menangani kasus kekerasan seksual yang ada di perguruan tinggi, ada lembaga namanya Satgas PPKS, Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di wilayah perguruan tinggi. Tugasnya ialah menangani kasus atau menangani laporan kasus kekerasan seksual yang terjadi di daerah perguruan tinggi. Jadi tugasnya itu mendampingi si korban agar supaya si korban tersebut mendapatkan keadilan terhadap perbuatan yang terjadi padanya. Jadi dia menjadi konsultan untuk mendampingi korban tersebut sampai ke ranah pengadilan untuk mendapatkan keadilan terhadap kekerasan seksual yang telah terjadi kepadanya, untuk menghukum si pelaku. Jadi sebagai contoh
Sebagai contoh, apabila dosen melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswinya, kekerasan seksual tidak hanya terjadi kepada perempuan, bisa saja korbannya itu laki-laki, tapi di dalam realita kebanyakan faktanya itu adalah perempuan, khususnya kalau di lingkungan perguruan tinggi itu adalah mahasiswi. Apabila ada dosen yang melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswi, maka mahasiswi tersebut dapat melakukan laporan ke Satgas PPKS yang ada di perguruan tinggi. Ini merupakan lembaga untuk menangani kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi atau yang berada di kampus. Dalam hal untuk mendampingi korban tersebut untuk mendapatkan keadilan, Satgas PPKS nantinya akan mengawal kasus tersebut sampai masuk ke ranah pengadilan untuk si pelaku tersebut atau dosen tersebut mendapatkan hukuman pidana, dan Satgas PPKS juga dapat mengajukan ke instansi atau perguruan tinggi di mana dosen tersebut mengajar atau di mana pelaku tersebut mengajar untuk mendapatkan sanksi jabatan, entah pemecatan atau penurunan jabatan, untuk mencapai keadilan si korban. Terkait Satgas PPKS itu, untuk pembuktiannya di pengadilan tindak pidana kekerasan seksual diperlukan beberapa bukti sehingga kasus tersebut dikatakan cukup bukti. Dalam hal TPKS membutuhkan cukup 2 saja yang terkait regulasi yang ada di KUHP dia. KUHP pidana itu tentang 5 alat bukti, tapi kalau di TPKS membutuhkan cuma 2 bukti saja supaya dikatakan kasus tersebut cukup bukti. Keterangan atau alat bukti yang ada di TPKS yaitu pertama keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, yang ketiga keterangan surat. Bila salah satu dari 3 tersebut sudah terpenuhi, maka sudah dapat dinyatakan kasus tersebut benar-benar terjadi karena sudah cukup alat buktinya. Saksi korban yang mengalami kekerasan seksual juga dapat berstatus menjadi saksi, karena definisi saksi itu adalah orang yang melihat, orang yang mendengar, dan orang yang merasakan. Maka korban termasuk saksi dalam kategori yang merasakan. Terkait pemenuhan hak korban kekerasan seksual, tentunya kita harus memprioritaskan hak-hak korban. Sembari pelaku tersebut mendapatkan hukuman. Apa kemudian yang akan menjadi hak korban yang harus diberikan untuk mengobati psikisnya yang sudah terganggu atau mentalnya yang sudah terganggu? Pertama, ada dikatakan restitusi. Restitusi itu adalah ganti rugi yang ditetapkan oleh hakim dalam putusan untuk si pelaku agar dibayar ke korban sebagai bentuk ganti rugi, karena nanti korban akan diperbaiki atau diobati mentalnya untuk tentunya dengan mendatangkan psikiater atau ahli psikologi untuk memperbaiki mentalnya. Itu kan juga butuh biaya. Dari mana biaya itu? Dari si pelaku, karena hakim memberikan beban biaya yang harus dibayarkan kepada korban. Apabila pelaku tidak mampu membayar ganti rugi tersebut yang dituangkan dalam putusan hakim, maka ada yang namanya kompensasi. Negara mengambil alih ganti rugi tersebut untuk membayar si korban sebagai bentuk tanggung jawab, bentuk untuk mencapai keadilan bagi si korban. Jadi yang harus kita lakukan untuk menjauhi kekerasan seksual itu adalah kita harus memperbaiki mindset kita.
memperbaiki mindset kita. Kita harus memperbaiki mindset kita dengan hal-hal yang positif. Jangan kita selalu berpikir yang hal-hal yang negatif. Dengan begitu kita akan menjauhi yang namanya kekerasan seksual. Mohon maaf, sekalipun ada perempuan yang tidak berpakaian atau tanpa busana di depan Anda tidak akan melakukan kekerasan seksual terhadapnya atau kepadanya apabila mindset Anda, pola pikir Anda itu baik atau jauh dari yang namanya hal-hal negatif. Yang perlu kita garis bawahi juga dalam hal TPKS, terkadang kita menyalahkan korban. Kita mengatakan, kamu sih yang berpakaian terlalu terbuka, mengapa kamu dilecehkan? Nah, itu pola pikir yang salah. Artinya korban, biar bagaimanapun korban berpakaian yang terbuka, apabila memang pola pikir kita yang baik, tidak mau melakukan kekerasan seksual, saya jamin itu tidak akan terjadi. Makanya hal yang paling fondasi atau hal yang fundamental, hal yang paling mendasar untuk menjauhi kekerasan seksual yaitu dengan memperbaiki mindset kita. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sebagai kesimpulan, say no to kekerasan seksual. Say no to hal-hal yang membuat kita melakukan kekerasan seksual. Tetaplah berpikir positif, perbaiki mindset Anda, dan tetaplah berbuat baik dan hal-hal yang positif dalam kehidupan Anda sehari-hari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.